Start jam. Takbir salam. Julusan Al-Maulid Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki untuk pemahaman segala ujian ya Allah. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat dulu temannya kiri kanan depan belakang. Ada nggak temannya yang nggak masuk? Ada. Ada. Ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Tahu irama kasih ibu? Tahu. Jadi kita nyanyi dulu ya. Itu liriknya. Dan ini. Pancasila punya lambang kepala banteng. Karena banteng sudah berkumpul dan kelompok sama teman-temannya. Memandang dari silang empat, saling menghargai dapat saat rapat. Terima kritik, tidak memaksakan. Kehendak hormati hasil musyawarah. Nah, sekali lagi ya. Semuanya berdiri. Sekali lagi ya. Sila empat di Pancasila punya lambang kepala banteng. Karena banteng suka berkumpul dan berkelompok sama teman-temannya. Ada makna dari sila keempat, saling menghargai pendapat saat rapat. Terima kritik, tidak memaksakan. Hormati hasil musyawarah. Baik, semuanya duduk dulu. Jadi hari ini ada yang ingat? Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Musyawarah. Pernah nggak kalian ikut berdiskusi atau bermusyawarah bersama teman atau keluarga? Pernah.
Apa yang kalian rasakan saat pendapat kalian didengarkan? Senang kan? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian dari musyawarah, menyebutkan manfaat musyawarah. Yang ketiga, memberi contoh penerapan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menunjukkan sikap menghargai hasil Musyawarah. Ada yang tahu pengertian dari musyawarah apa? Berkumpul untuk berdiskusi secara bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, benar. Ada Ega. Jadi pengertian musyawarah adalah kegiatan berdiskusi atau berunding bersama untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak. Nah, dan setiap orang itu boleh menyampaikan pendapat dan saling mendengarkan. Tujuan musyawarah. Nah, tujuan utama musyawarah adalah untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara damai dan adil. Dengan musyawarah ini, keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh semua Pihak. Setelah tujuan, ada manfaat. Nah, dari manfaat musyawarah itu, manfaat musyawarah untuk menciptakan keputusan yang adil, mempererat hubungan antar anggota, menghindari pertengkaran, serta melatih keberanian dalam menyampaikan pendapat. Setelah manfaat, ada apa lagi? Syarat. Setelah manfaat itu ada syarat musyawarah yang baik. Nah, musyawarah yang baik itu harus dilakukan dengan sikap sopan, saling menghormati, tidak memaksa kehendak, dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Setelah syarat, apa lagi? Ada yang tahu? Contoh. Nah, contoh musyawarah di sekolah: memilih ketua Kelas. Yang kedua, Menentukan jadwal pikir. yang ketiga, Menyusun rencana kegiatan kelas bersama guru dan teman. ada yang bisa? Ada yang tahu contoh yang lain? Angkat tangannya ya yang bisa menjawab. Ada? Yuk, ada. Berdiskusi memilih warna pojok baca, bener nggak? Itu namanya musyawarah. Selanjutnya contoh musyawarah di keluarga. Menentukan tujuan liburan. Ada yang pernah musyawarah untuk menentukan tujuan liburan? Yang kedua, membagi tugas rumah. Yang perempuan ada tugas rumah? Ada. Contohnya Menyapu. nyapu, Piring. ngepel, Cuci baju. cuci piring, cuci baju, ya. Nah, yang ketiga yaitu saat menghadapi masalah bersama Anggota keluarga. Yang ketiga ada contoh musyawarah di masyarakat. Rapat. Yang pertama itu saat rapat bersama keluarga. Yang kedua, menentukan jadwal kerja bakti. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan antar Keluarga. Selanjutnya ada Sikap. sikap dalam musyawarah. Nah, sikap yang harus kita tanamkan dalam musyawarah itu yang pertama yaitu Percaya diri dalam bicara. yang kedua, Tidak menyela pembicaraan. yang ketiga, Mendengarkan dengan seksama. ya, yang keempat, Menerima keputusan bersama. selanjutnya akibat tidak bermusyawarah. Nah, tanpa musyawarah itu keputusan bisa merugikan pihak tertentu. Munculnya rasa tidak adil, terjadi perselisihan
dalam Kelompok. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh, manfaat, tujuan, pengertian, dan akibat tidak bermusyawarah. Dari yang kami jelaskan, sudah paham atau belum? Insya Allah. Paham? Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Yakin? Yakin. Jika sudah paham semua, Umi ada game. Mau main game? Mau. Baik, Umi jelaskan dulu ya gamenya. Umi sudah siapkan 20 pertanyaan. Di sini ada 20 pertanyaan. Jadi gamenya itu kalian jawab pertanyaannya. Jika jawabannya benar, kalian boleh mendapatkan Hadiah. hadiah yang sudah ada nomornya. Di dalam kertas ini sudah ada nomornya. Misal kalian dapat nomor 1, berarti hadiahnya nomor 1. Paham? Paham? Nama permainannya yaitu bebek berhadiah. Apa nama gamenya? Bebek berhadiah. Nanti jawabannya kalian tulis di sini ya. Paham? Paham. Kita mulai ya. Tengok kabel. Nilai 14 nilai yang terkandung dalam musyawarah. Pertanyaannya, nilai yang terkandung dalam musyawarah yaitu Demokrasi. Mana nomor 14? Cari. Selanjutnya, pertanyaannya, apa yang harus dihindari saat musyawarah? Jawabannya apa? Memaksakan pendapat, benar nggak? Selanjutnya, sikap baik saat musyawarah. Apa? Iya. Apa sikap baik saat musyawarah? Sopan. Sopan, benar nggak? Benar.
diterima setelah musyawarah. Apa yang harus diterima setelah musyawarah? Keputusan bersama. Keputusan Wikori. lanjut. Nadia, ayo Nasya. Pertanyaannya, musyawarah itu menghasilkan apa? Orang menghasilkan yang dapat reward tadi tidak boleh makan di kelas. Apa jawabannya Nasya? Kesepakatan. Bener nggak? Benar. 18. Itu Naca, oma. Opa, bukan opa. Bastian lomba. Alika. Jangan Alika. Mana pas jaket lepas? Iya, boy. Soalnya contoh musyawarah masyarakat. Contohnya apa? Kerja Bakti. Sembilan. Itu dah 9. Sina. Kalau Umi bilang tepuk nyamuk, kalian Bonamo. Sikap buruk saat musyawarah. sikap buruk saat musyawarah. Tepuk nyamuk. Tidak ada yang salah. Lurus dulu, cari Itu nanti ate yang warna hijau. 6, 7. Nah, Lanjut. Igo. Sultan. Bimo. Rame. Nomor berapa? nomor 17. Apa yang dilakukan saat orang lain berbicara?
Dan pas loh dan bisa jaket Sabila. yang dapat double kita tukaran ya. Kalau dapat double apa gini? Pertanyaannya, akibat tidak bermusyawarah. Apa akibat tidak bermusyawarah? Perselisihan. Benar nggak? Benar. Apa itu? Nomor 6. Kamu kita bahas. Lah, woi, kita tukar. Beda warna. Sekarang Umi kasih tugas. Jadi tugasnya ini Umi sudah siapkan. Di sini ada contoh musyawarah mini. Nah, jadi kalian itu lakukan musyawarah kecil. Diam dulu. Jadi kalian lakukan musyawarah kecil bersama anggota keluarga. Pilih satu hal sederhana yang kalian putuskan bersama. Tuliskan hasil musyawarah kalian dan bagaimana perasaan setelahnya. Paham? Paham tidak? Nah, biar Umi bacakan. Sudah dapat semua? Ya. Di atasnya ada nama dan kelas. Kalian isi ya. Umi beri waktu 25 menit. Kalian kerjakan. Setelah 25 menit kalian harus tutup laporkan. Yang tidak paham boleh tanya Umi ya. Ya. Maksud paragraf para besok tuliskan itu paragraf lalu milik zat emang Sudah? Waktunya 10 menit lagi ya. Iya, Mi. Selesai? Selesai. Yang sudah
Sudah? Sudah pasti ya? Siap semua? Baik. Tadi kita sudah belajar apa? Musyawarah. Nah, jadi ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Musyawarah adalah cara terbaik menyelesaikan masalah bersama. Dengan bermusyawarah, kita belajar menghargai pendapat orang lain dan menjaga kerukunan dalam kehidupan. Benar. Belum kaidah. Nah, jadi kita simpulkan sama-sama. Jadi kesimpulannya itu adalah Musyawarah adalah cara terbaik menyelesaikan masalah bersama. Dengan bermusyawarah, kita belajar menghargai pendapat orang lain dan menjaga kerukunan dalam kehidupan. itu kesimpulan dari Musyawarah. sekarang Umi ada kuis. Yang bisa jawab angkat tangannya ya. Apa pertanyaannya? Apa tujuan utama dari musyawarah? Satu, dua, tiga. Ayo Cynthia. Apa jawabannya? Mencari kesepakatan bersama, benar nggak? Benar, ya itu jawabannya. Yang kedua, pertanyaannya, sikap yang baik saat musyawarah adalah ulang. Satu, dua, tiga. Ayo Atika. Apa jawabannya? Mendengarkan dan menghargai pendapat. Jawabannya? Betul. Yang ketiga, contoh musyawarah di sekolah. Ada dua. Ulang. Satu, dua, tiga. Ada boleh sih itu. Bentuk musyawarah di sekolah adalah Apa? Apa jawabannya? Memilih ketua. Nah, ini ada reward. Siapa yang bisa menjawab tadi? Tidak boleh makan di kelas ya. Apa yang dapat kalian pelajari hari ini? Pentingnya bermusyawarah. Pentingnya bermusyawarah. Ada yang lain? Lainnya? Yang lain ada yang bisa jawab? Jadi musyawarah itu adalah cara yang terbaik menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Karena sudah memasuki waktu dan pulang,
Kalian simpan bukunya di tas. Sudah. Taksim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Adwaul Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wa la quwwata illa billahil azimil hakim. Amin. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf.